Harun menggenggam tangan istrinya kemudian membawanya untuk ia kecup bergantian setelah kening. Ia begitu merindukan aroma tubuh istrinya yang selalu menyambutnya pulang dan membuat rasa lelahnya menjadi hilang. Harun membutuhkan istrinya, baru 2 hari saja Harun serasa ditinggal bertahun-tahun. Ia tidak akan bisa hidup tanpa Sandra. Sayang, aku kangen sama kamu, sampai kapan kamu mau tidur? Tanya Harun mengusap wajah Sandra dengan lembut. Lihat bagaimana aku seperti orang gila, duduk di ranjang tempat kita biasanya tidur sambil memeluk gaun kesayangan kamu. Celoteh Harun menunjukkan gaun yang ia bawa di tangannya. Sementara Sandra tak tahan lagi untuk berpura-pura belum sadar, suara berat suaminya membuat dadanya ikut merasakan sesak sampai akhirnya ia membuka mata dan menarik kepala Harun ke dalam pelukannya. Harun yang mendapat perlakuan begitu tentu saja terkejut. Ia melepas pelukan Sandra dan menatap wanita itu dengan tatapan bingung bercampur bahagia. Aku juga kangen sama kamu, Mas. Ucap Sandra, menyusuri setiap inci wajah Harun dengan telapak tangannya. Sayang, kamu beneran sudah sadar. Ini gak mimpi kan? Tanya Harun memegang bahu kemudian turun ke pergelangan tangan dan berakhir memegang wajah istrinya yang cantik itu. Ini aku, Mas. Sandra, istrinya Mas Harun. Jawab Sandra kemudian kembali memeluk suaminya erat. Hiks, sayang aku takut kamu akan pergi meninggalkanku, jangan pergi. Lirih Harun sesekali terdengar isakan tepat di telinga Sandra. Kok papa nangis, dede aja kuat. Cicit Sandra melepas pelukannya dan kembali menatap wajah suaminya yang merah karena menangis. Maafkan aku yang tidak bisa menjaga kamu, sayang. Ujar Harun pelan seraya menggenggam tangan istrinya. Set. Sudah lupakan saja yang lalu, kamu gak rindu sama baby? Tanya Sandra mengalihkan kesedihan Harun. Harun segera menurunkan wajahnya sampai batas perut Sandra, ia mengusapnya pelan kemudian memberikan kecupan kecil sebagai tanda kasih sayangnya pada anaknya. Baik-baik di perut mama, sayang. Jadi anak yang kuat dan jaga mama seperti sekarang ini, kami semua tidak sabar menantikan kehadiranmu. Bisik Harun seakan bicara pada Ayo dalam kandungan Sandra. Iya papa, balas Sandra dengan tangan yang mengusap-usap kepala Harun. Harun begitu bahagia karena Sandra yang sudah sadar dan bayinya baik-baik saja, hal yang ia takutkan sejak kemarin tidak terjadi dan Harun begitu bersyukur untuk itu. Sayang, sudah cukup, aku kenyang, rengek Sandra ketika Harun tak henti menyuapinya. Baru 3 suap, sayang. Lagi ya, rayu Harun seraya menyodorkan sendiri berisi makan malam istrinya. Aku mau muntah jika dipaksa, udah ah mas. Rengek Sandra seraya meminum segelas air yang ada di tangannya. Baiklah, nona manis. Balas Harun menuruti kemauan istrinya dengan menyudahi makan malamnya. Sementara Ana diurus oleh Amira dan juga Adiguna, mereka membantu Ana menyantap makan malamnya sambil diselingi oleh obrolan hangat guna mengisi kesunyian kamar. Mama aku tidak tahan ingin segera pulang, ucap Ana seraya memegang tangan sang mama sambil merengek terus minta pulang. Pulang bagaimana sih, nah? Kamu aja masih begini kok minta pulang, balas Amira geleng kepala melihat tingkah anak gadisnya itu. Gak betah, Ma, mau rebahan di kasur aja, di sini kurang nyaman. Jelas Ana menepuk bangsal miliknya. Gak betah tapi pules. Cibir Adiguna membuat anak gadisnya itu hanya nyengir kuda menunjukkan deretan giginya yang putih. Kamu sudah terima kasih sama Aska. Dia banyak bantu kita loh semenjak di rumah sakit. Tanya Amira yang dijawab anggukan oleh Ana. Udah kok, Ma, aku bahkan akan memberikan dia hadiah, jawab Ana tersenyum manis. Besok Sandra dipindah kamarnya, kamu juga Mama rasa pindah aja ke kamar VIP supaya nyaman. Biar betah di sini sampai benar-benar pulih, ucap Amira yang dibalas manggut-manggut oleh Ana. Au, papa sakit, ringis Ana ketika Adiguna menekan luka di kepalanya. Sakit kan, mau pulang masih sakit begini? Tanya Adiguna dengan tatapan tajam. Ish papa, desis Ana menekuk wajahnya. Sementara di tempat lain, sosok pria tampan dengan kaos putih dan celana hitam pendek tengah duduk di sebuah kafe sambil menikmati kopi espresso frappe yang biasa ia nikmati bersama gadis tercintanya. Kenapa kau harus berkhianat setelah aku yakin pada diriku untuk menikahimu, nah? Gumam Azkaliri sambil menatap tetesan kecil air hujan yang membasahi jendela tempatnya duduk. Aska pertama kali jatuh cinta dan pertama kali disakiti dengan gadis yang sama, terlalu besar cintanya terhadap Ana hingga rasanya sangat sulit untuknya membenci gadis itu.
Kenapa aku harus bertemu denganmu, Nah? Cinta pertamaku yang juga menyakitiku untuk pertama kalinya dalam masalah percintaan. Bodohnya lagi aku tidak bisa membencimu, batin Aska menghela nafasnya dengan berat. Beberapa bulan sebelumnya, Kak Aska, panggil seorang gadis dengan setelan modisnya, mendekati Aska yang kebetulan selesai meeting dengan klien di restoran yang ada di mall besar itu. Kau di sini, ada apa? Sahut Aska menatap Ana yang menenteng banyak belanjaan di tangannya. Mobilku mogok, bisa tidak aku nebeng mobilmu untuk pulang ke rumah? Tanya Ana berharap. Aska menghela nafas, ia hanya mengangguk tanpa bicara apapun pada gadis yang terlihat girang dan langsung masuk ke dalam mobil menyusul Aska. Tak ada pembicaraan selama perjalanan, sampai ia melewati komplek perumahan Ana, namun di tengah perjalanan menuju rumah Ana yang posisinya di pojok tiba-tiba mobil Aska mogok. Ada apa ini? Gumam Aska mencoba menyalakan mobilnya kembali namun hanya terdengar suara mesin yang tidak juga membuat mobil itu menyala. Aku rasa mobilmu mogok, Kak. Celetuk Ana seraya keluar dari mobil kemudian membuka kap mobil Aska sendiri. Aska geleng-geleng kepala, ia segera keluar menyusul Ana yang sok tahu masalah mobil. Ia memperhatikan apa yang gadis itu lakukan untuk membuat mobilnya menyala. Sudah, ucap Ana riang sambil menggesek kedua telapak tangannya sendiri. Benarkah? Tanya Aska tak percaya. Belum sempat Ana menjawab hujan turun dengan deras, padahal langit tak menampakkan tanda-tanda ingin hujan tetapi tetesan air yang dikeluarkan begitu banyak. Ana, ayo, ucapan Aska terhenti ketika melihat wajah gadis di depannya ini yang justru menikmati hujan dengan kepala mendongak dan mata terpejam. Hujan adalah hal yang selalu membuatku bahagia, Kak. Ucap Ana menatap Aska yang juga sedang menatapnya. Dan hujan kini menjadi hal yang paling membuatku bersedih, gumam Aska mengakhiri putaran ingatannya bersama Ana di awal-awal mereka dekat. Aska segera beranjak dari duduknya untuk kembali ke apartemennya, karena hujan pun semakin deras mau tidak mau ia harus hujan-hujanan untuk bisa masuk ke dalam mobilnya. Biarlah ini terakhir kalinya hujan bisa menyentuhnya, kedepannya jangankan untuk menyentuh bahkan untuk melihatnya saja Aska tidak mau. Dia terlalu enggan mengingat masa-masa bersama Ana dulu, masa-masa bersama gadis cantik yang biasa ia panggil nonaku. Setelah 10 hari dirawat di rumah sakit, akhirnya hari ini Sandra diperbolehkan untuk pulang ke rumah. Kondisinya juga sudah membaik namun dokter tetap memberi saran agar Sandra tak kelelahan dan masih perlu banyak istirahat. Harun sedang membantu istrinya membereskan pakaiannya, sementara urusan administrasi Aska dan Ana lah yang mengurusnya. Sebenarnya Sandra merasa ada yang janggal di antara Ana dan Aska, terlihat Aska yang berusaha menghindari Ana tetapi gadis itu justru selalu mengejar Aska. Terlebih lagi setelah Ana diperbolehkan pulang 3 hari sebelum Sandra. Mas, Aska sama Ana tuh berteman ya? Tanya Sandra menatap suaminya yang telah selesai membereskan pakaiannya. Enggak tahu, sayang. Tapi yang aku tahu Aska itu gak pernah ketemu Ana sebelum kejadian belakangan ini, jawab Harun yang sebenarnya bingung dengan pertanyaan istrinya. Kenapa memangnya? Tanya Harun dijawab gelengan kecil oleh Sandra. Sementara Aska dan Ana baru saja selesai mengurus administrasi Sandra, sejak tadi pria itu diam saja seperti enggan menatap apalagi bicara pada Ana. Tetapi bukan Ana namanya jika mudah menyerah. Kak, ayo kita minum kopi. Ajak Ana menarik tangan Aska tanpa permisi. Lepas. Pinta Aska sedikit membentak. Baiklah aku akan melepasnya, tapi kau tidak akan bisa menolak ajakanku. Tita Ana kemudian pergi untuk ke kedai kopi di seberang rumah sakit sendirian. Sit, umpat Aska kesal, gadis itu paling bodoh jika soal menyeberang jalan. Ia masih sangat ingat bagaimana dengan cerobohnya Ana menyeberang jalan, hari di mana dirinya selesai bekerja dan tanpa sengaja melewati kampus Ana. Rasa lelah bercampur kantuk membuat Aska ingin sekali cepat sampai di apartemennya, ia memilih untuk melewati jalan pintas yang akan mempercepat dirinya untuk sampai. Cuaca di hari itu sangat mendung, seakan memberitahu bahwa langit sebentar lagi akan menurunkan hujannya. Aska mengemudikan mobilnya dengan kecepatan yang lumayan mengingat kondisi jalan yang tidak terlalu ramai. Ketika melewati jalan tepatnya di depan kampus, ia menginjak remnya secara mendadak ketika sadar hampir saja menabrak gadis yang asik bermain ponsel itu. Ana, cicit Aska kesal, buru-buru ia keluar dari mobil dan mendekati gadis itu. Kak Aska, sedang apa di sini? Tanya Ana riang ketika sadar ada Aska di depannya.
Apa kau gila? Jangan bermain ponsel saat ingin menyeberang jalan. Kau bosan hidup bentak Aska membuat senyuman Ana luntur tergantikan oleh wajah merajuknya. Maaf, lirih Ana menundukkan kepalanya. Aska tak banyak bicara, ia segera menarik tangan gadis itu masuk ke dalam mobil disusul oleh dirinya. Aska kembali melajukan mobilnya menuju rumah Ana terlebih dahulu. Kak Aska, apa kau marah karena aku hampir ditabrak oleh mobil mahalmu? Tanya Ana pelan. Dasar aneh, apa ada orang yang marah karena mobil mewahnya hampir menabrak gadis bodoh? Nyawamu lebih penting, Ana. Kau bisa tiada jika aku tidak menginjak rem di waktu yang tepat. Jawab Aska meninggikan suaranya. Jadi kau mengkhawatirkanku? Tanya Ana antusias. Tidak, aku mengkhawatirkan diriku sendiri. Bagaimana jika aku akan masuk penjara karena telah menabrak gadis ceroboh sepertimu? Jawab Aska tanpa menatap Ana. Aku bisa lihat wajahmu berbohong, Kak. Kau khawatir padaku kan? Cecar Ana menaik turunkan alisnya. Entah kenapa aku harus selalu bertemu denganmu, dan setiap kali kita bertemu kau selalu saja membuat masalah. Cibir Aska melirik Ana sesekali. Jodoh tak akan kemana Kak, sahut Ana tersenyum manis membuat perasaan Aska bak tersengat listrik. Bersamaan dengan itu hujan turun dengan deras, mengundang hawa dingin di tengah kegugupan serta kehangatan tatapan masing-masing. Seketika itu juga Aska segera mengejar Ana, bersamaan dengan itu ia melihat Ana sedang bermain ponselnya ketika ingin menyeberang. Gadis itu benar-benar, kesal Aska berjalan mendekati Ana. Namun langkahnya terhenti ketika melihat sebuah truk muatan melaju dengan kecepatan tinggi. Ia segera berlari mendekati Ana yang masih asik bermain ponsel tanpa menoleh kanan dan kiri. Ana, teriak Aska menarik tangan Ana sampai membuat keduanya terjatuh di aspal bersamaan. Posisinya Ana menindih tubuh Aska sehingga pria itulah yang meringis karena badannya menyentuh aspal cukup kuat. Ana segera bangkit dan membantu Aska duduk, beberapa orang mendekati mereka karena penasaran. Kak Aska, kau tidak apa-apa? Tanya Ana khawatir. Kau tidak apa-apa, nah? Tanya Aska balik, manik hitamnya menatap iris mata Ana yang mempesona. Ana terdiam mendengar pertanyaan Aska, dalam kondisinya yang seperti ini saja Aska masih khawatir padanya. Tetapi Ana menyukainya, bahkan sangat menyukainya. Aku tidak apa-apa, Kak. Jawab Ana dengan suara bergetar menahan air matanya. Lihatlah dia wanita beruntung ya, sepertinya pria itu begitu mencintai kekasihnya. Bisik salah satu orang di sana. Ana tersenyum tipis, ia membantu Aska berdiri kemudian mengajaknya untuk duduk di kursi umum yang ada di sana. Kali ini Aska menurut tanpa bantahan sama sekali terhadap Ana. Apa terasa sakit? Tanya Ana melihat Aska yang terus memegangi bahunya. Sedikit, jawab Aska sambil memijat kecil bahunya. Ana membuka kancing baju Aska, bukan bermaksud kurang ajar tetapi ia ingin melihat kondisi bahu pria itu. Baru bagian atasnya saja Aska sudah mencekal tangan Ana dan menghempaskannya. Kau gila, seru Aska karena mengingat mereka berada di tempat umum. Aku hanya ingin mengecek lukamu, kau berpikir 21 ya? Goda Ana merangkul tangan Aska mesra. Dasar gadis narsis. Ejek Aska menyentil bibir Ana yang bicara tanpa kenal tempat. Sakit, protes Ana menekuk wajahnya sambil memegangi bibirnya yang abis disentil oleh Aska. Tanpa keduanya sadari, di depan rumah sakit Sandra dan Harun tengah memperhatikan mereka dengan tatapan penuh pertanyaan. Bisa mereka lihat seperti apa Ana yang terlihat sudah begitu nyaman seakan mereka sering bertemu. Mas, biarkan mereka, cegah Sandra ketika Harun ingin menghampiri adiknya yang sedang bersama asistennya. Sayang, kamu tahu mereka ada hubungan? Tanya Harun menatap Sandra yang terdiam. Sandra mengangkat bahunya, ia juga tidak bisa menjawab karena selama ini ia juga merasa ada yang janggal antara mereka, karena belum tahu kebenarannya maka ia tidak cerita pada siapapun termasuk suaminya. Kita kasih mereka waktu untuk menjelaskan, tukas Sandra pelan seraya mengusap lengan suaminya. Harun mengangguk kemudian mengajak istrinya ke mobil mereka, untung saja Harun membawa mobil sendiri begitupun dengan Aska yang mengendarai mobilnya sendiri sehingga mereka tidak perlu menunggu Aska yang sedang duduk bersama Ana.